Kali ini film yang akan dibahas adalah film horor Indonesia yang berjudul Munkar yang rilis di bulan Februari 2024. Film ini diangkat dari urban legend di daerah Jawa Timur yang menceritakan teror yang dilakukan oleh hantu santriwati yang menuntut balas terhadap para santriwati yang telah merundungnya hingga ia tewas. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke alur cerita. Adegan diawali dengan sholat subuh berjamaah di pondok pesantren Ar-Rahimu. Setelah mendengarkan ceramah Pak Ustadz, Umi Yayu mengingatkan kalau sekarang giliran kelas 2A yang melakukan tadarusan. Siap, 10 menit lagi untuk kelas 2A, tadarus subuh dimulai. Mendengar pengumuman itu, Herlina yang merupakan santriwati baru bergegas mengambil Al-Quran. Mau kemana, Her? Mau ngambil Al-Quran. Namun ketika sampai di kamarnya, tanpa sengaja ia tertidur yang mengakibatkan ia tidak ikut tadarusan dan seluruh teman-temannya menerima hukuman dari Umi Yayu. Kalian itu semestinya harus saling ingat mengingatkan. Sekarang semuanya bersihkan halaman. Tentu hal tersebut membuat beberapa santriwati merasa kesal. Maaf, Umi. Tadi anak tiduran, Umi. Semuanya dihukum termasuk kamu. Ayo. Nah, Dila itu kenapa duduk? Ayo bangun kerja-kerja. Lalu Obi dan beberapa temannya mendatangi Herlina yang sedang menyikat lantai bersama Ranum. Dia nggak tadarus, kita yang kena. Dia telat subuh, kita juga yang kena. Ranum mengingatkan Obi dan teman-temannya agar memaklumi dan memahami karena Herlina merupakan santriwati baru dan butuh waktu untuk beradaptasi. Ya wis lah. Kalau kamu nggak mau, terserah kamu. Kemudian keesokan harinya, para santriwati dijenguk oleh para orang tuanya. Herlina pun menceritakan kepada ibunya bahwa hanya Ranum yang baik kepada dirinya sementara yang lain tidak. Ma, aku tuh gak betah di sini. Nanti kalau mereka udah kenal sama kamu juga pasti pada senang. Cuma satu orang yang suka sama aku. Namanya Ranum. Lalu ibunya meminta Herlina untuk bersabar hingga 1 semester. Apabila tidak ada perubahan baru, ibunya akan mencoba membujuk ayahnya. Mana senyumnya anak mama? Kan anak mama udah cantik nih pakai. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat Herlina sedang sendiri di kamarnya, dia didatangi oleh Obi dan kawan-kawan. Mereka membuli Herlina tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kekerasan fisik. Masalah cari masalah kamu ya? Nggak mau ya dengar apa-apa dari kamu. Aku ada salah apa sama kalian? Aku salah apa sama kamu? Panikon be aku. Saking takutnya, Herlina mencoba melarikan diri. Sayang usahanya gagal dan tanpa sengaja tangannya malah terkena setrika. Mau kemana? Lalu Obi mengancam akan menempelkan setrika ke wajah Herlina. Sontak Herlina berontak dan melepaskan diri. Namun lagi-lagi usahanya gagal, Herlina tertangkap lagi oleh Obi dan Dila. Lalu ia dibawa ke sebuah ruangan dan perundungan pun terjadi lagi. Tangannya yang terkena setrika dimasukkan ke dalam ember berisi air bekas pel lantai. Lalu Obi menyiramkan air ke tubuh Herlina. Dingin ya? Ketika ada kesempatan, sekali lagi Herlina berontak dan melarikan diri. Kali ini Herlina lari ke arah jalan raya. Dan tanpa diduga muncul sebuah mobil dan menabrak dirinya. Keesokan harinya, terlihat Herlina dengan kondisi kritis sudah berada di rumah sakit ditemani oleh kedua orang tuanya. Ayah Herlina murka manakala melihat kondisi keadaan anaknya, ditambah lagi ia menemukan bekas luka bakar yang bukan luka kecelakaan. Kok bisa gini sih ya? Ini bukan luka kecelakaan deh. Segera ia keluar kamar dan menemui para pengurus pesantren. Ia meminta penjelasan atas apa yang terjadi kepada putrinya. Kalian tuh sampai nggak tahu kalau anak saya ada luka bakar di badannya. Kami mohon maaf karena kelalaian kami. Saya minta kalian pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Adegan berpindah ke suasana belajar mengajar di pesantren, di mana pengajar mengingatkan santriwatinya untuk mengirimkan doa untuk kesembuhan Herlina. Juga kirim doa untuk kesembuhan Herlina teman kita. Pada saat yang bersamaan, di rumah sakit Herlina menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Kabar mengenai kematian Herlina tidak pernah sampai ke pesantren, hingga akhirnya 1 minggu kemudian Herlina tiba-tiba muncul di hadapan Ranum. Tentu hal tersebut membuat Ranum kaget bercampur gembira karena mendapati Herlina sudah sehat dan berada di hadapannya. Assalamualaikum, Ranum. Langsung ia memeluk Herlina dengan gembira. Aku kangen banget sama kamu. Sontak hal itu membuat bingung Obi dan Dila, karena yang mereka tahu Herlina sedang koma di rumah sakit. Berita Herlina sudah kembali pun diketahui oleh para ustadz. Mereka berencana menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Cuma ide itu ditentang oleh Umi Yayu. Dia mengusulkan lebih baik untuk melakukan ekstra pengawasan terhadap para santriwati supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Kita sudah bahas ini berkali-kali. Begini, kita harus ekstra pengawasan. Malam harinya, terlihat Herlina menghadiri ceramah yang dilakukan Pak Ustadz. Tatapan Herlina pun tertuju kepada Umi Yayu yang muncul di pengajian. Ia menatap dengan tajam yang membuat Umi Yayu bergidik. Dan tiba-tiba ia seperti mendengar suara bisikan orang menyatakan salam, akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Assalamualaikum, Umi. Lalu tatapan tajam Herlina pun beralih kepada Obi dan Dila, yang membuat keduanya ketakutan dan segera memalingkan muka. Ini adalah suatu Lalu datang Ranum yang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Her, kamu gak mau cerita soal kejadian malam itu? Ya seenggaknya ke aku lah. Semua ada balasannya. Pada tengah malam ketika Obi sedang berpatroli, ia diganggu oleh makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh Siti. Astagfirullahaladzim. Ia menemukan Siti sedang berdiri seorang diri. Ketika dihampiri, ternyata Siti sudah kerasukan makhluk halus. Siti. Ti. Sontak Obi ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Ia berlari ke kamar para ustazah dan ustadz untuk meminta pertolongan. Akan tetapi tidak ada yang membukakan pintu, dan tiba-tiba Siti sudah ada di belakangnya. Dan langsung menyerang Obi. Beruntung Ustadz Gani keluar dan menyelamatkan Obi. Segera Ustadz Gani membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir makhluk halus yang merasuki Siti. Akhirnya makhluk halus berhasil diusir dari tubuh Siti setelah Ustadz Gani menyemburkan air ke muka Siti. Pasca kejadian itu, Obi terlihat sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa yang merasuki tubuh Siti adalah Herlina yang mencoba membalaskan dendam kepada dirinya. Aku takut banget, Dil. Aku sempat melihat muka Siti waktu kerasukan. Itu bukan Siti, itu muka Herlina. Keesokan harinya, Ranum dan Siti datang menjenguk Obi. Assalamualaikum. Obi. Obi terlihat sangat ketakutan ketika melihat Siti. Ia seakan-akan melihat Herlina. Assalamualaikum, Obi. Enggak, Kon. Siti, Obi. Obi lihat ini Mindri. Itu bukan Siti, itu Herlina. Untuk menenangkan Obi, Umi Indri mengajak Obi untuk sholat. Kita sholat. Malam harinya ketika Ranum mengaji, Herlina datang menghampirinya. Ia ingin ikut mengaji bersama Ranum. Awalnya Ranum tidak merasa aneh mendengar Herlina mengaji, namun lama-kelamaan seperti ada suara lain keluar dari mulut Herlina. Subuhnya ketika para santriwati hendak melaksanakan salat subuh berjamaah, Siti menanyakan dengan siapa Ranum mengaji. Semalam kon ngaji sampai sopo? Ranum mengatakan bahwa ia mengaji dengan Herlina. Herlina. Masuk sih? Sontak hal itu membuat Siti kaget, karena setahu Siti Herlina tidak bisa mengaji. Nang di dia sekarang? Masih di kamar. Akan tetapi ketika mereka tiba di musola ternyata Herlina sudah berada di sana.
Ketika di taman, Siti berbincang kepada Ranum kalau dia merasakan ada yang aneh dengan Herlina. Karena sekembalinya Herlina, ia jadi pintar ngaji, rajin dan murah senyum. Nyum kan nggak ngerasa aneh apa, Num? Lalu ketika Ranum tiba di kamar, dia melihat Herlina sedang melakukan wiritan dengan gerakan yang aneh. Kamu ngapain berdiri di situ ngeliatin aku? Pada malam harinya, ketika Ranum dan Obi berpatroli, Obi yang masih trauma atas kejadian kemarin meminta Ranum untuk menemaninya sholat Isya. Ya wes, aku sholat Isya dulu ya. Kamu temenin ya? Iya. Ketika Ranum sedang menemani Obi, dia melihat Herlina melintas di depannya. Ketika diikuti tiba-tiba Herlina menghilang. Sementara Obi yang ditinggalkan oleh Ranum ketika sholat diganggu oleh Herlina. Setiap bangun dari sujud, Obi selalu menghadap ke kiblat yang salah. Walau berkali-kali dia kembali sujud ke arah kiblat, akan tetapi ketika bangun dia selalu menghadap ke kiblat yang salah. Dan tiba-tiba, mendengar jeritan Obi, segera Ranum bergegas kembali ke masjid. Ketika di masjid, ia melihat Obi sedang bersujud, akan tetapi ketika disentuh ternyata Obi sudah tidak bernyawa. Lalu jenazah Obi pun dimandikan dan disolatkan. Tampak hadir di sana Herlina ikut menyolatkan dengan senyuman jahatnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Keesokan harinya, Ranum menanyakan kemana Herlina semalam. Kamu semalam kemana? Aku di kamar, Ranum. Jangan bohong, aku lihat kamu di lapangan, Her. Lalu Herlina memeluk Ranum untuk meyakinkan bahwa ia tidak berbohong. Tidak berapa lama Siti datang menghampiri Ranum. Ia mengajak Ranum untuk pindah tidur dengannya. Kamu udah mau balik tidur di kamar aku aja. Adegan berpindah kepada para pengajar di pesantren. Mereka sedang memperdebatkan perlu tidaknya informasi tentang kematian Obi disampaikan kepada orang tuanya. Saya sependapat dengan Ustadz Gani, Umi. Kita ini sudah banyak masalah loh. Ya wis, toh nggak usah ditambah lagi. Saya akan beritahu Kiai perihal ini. Assalamualaikum. Di saat bersamaan, Dila yang sedang berduka atas meninggalnya Obi mendapat kunjungan dari Ranum dan Siti. Melihat Ranum, Dila langsung menumpahkan kekesalannya dikarenakan Ranum meninggalkan Obi sendirian. Kenapa kamu ninggalin Obi? Kenapa? Kalau kamu nggak ninggalin Obi masih hidup, Num. Aku yang salah. Kamu pikir aku nggak nyesel? Gak akan pernah aku bisa lupain kejadian itu. Lalu Siti mengingatkan bahwa mereka harus saling menjaga satu sama lain, karena mereka sudah kehilangan Obi, dan dia tidak mau kehilangan sahabat untuk kedua kalinya. Menyadari hal itu, Ranum dan Dila pun tersadar, lalu mereka pun berpelukan. Malam harinya, Ranum pun tidur bersama Siti dan Dila. Akan tetapi hal aneh terjadi, ketika tengah malam terjaga, ternyata ia sudah berada di kamarnya sendiri bersama Herlina. Ranum gak bisa tidur ya. Siti yang terbangun dan menyadari bahwa Ranum tidak ada di kamar itu, segera membangunkan Dila untuk mencari Ranum. Dil, bangun, Dil. Ranum. Akan tetapi mereka tidak bisa menemukan Ranum. Ketika mencari Ranum, tanpa sadar Dila terpisah dengan Siti. Lalu Dila mendengar suara Herlina. Assalamualaikum, Dila. Tiba-tiba Herlina muncul di hadapannya. Beruntung ternyata itu bukan Herlina melainkan Ranum. Sementara itu di tempat lain terlihat Siti masih mencari Ranum. Tiba-tiba obor mati seketika. Lalu dia mendengar suara Herlina mengucapkan salam. Assalamualaikum, Siti.
Dan tiba-tiba Herlina muncul di belakangnya. Assalamualaikum Siti. Sontak Siti kaget dan berlari ke arah masjid. Ketika tiba di sana, dia melihat para santriwati sedang sholat berjamaah. Namun anehnya gerakan mereka sangat cepat. Dan tiba-tiba semua orang menoleh ke arahnya. Lalu sepotong kain terbang membungkus dirinya. Beruntung Ranum segera datang dan menenangkan dirinya. Ketika sadar, Siti melihat ke arah masjid dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Di tempat lain terlihat Dila sedang berlari ke arah rumah Ustadz Gani untuk meminta bantuan. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Ustadz Gani. Dikarenakan pintu terbuka, Dila pun memberanikan diri untuk masuk dan ternyata Ustadz tengah tertidur. Ketika hendak dibangunkan tiba-tiba Ustadz Gani menghilang. Maaf ganggu, tolong Ustadz. Lalu pintu tiba-tiba terkunci dan lampu seketika mati. Tiba-tiba Herlina sudah berada di belakang Dila. Umi Yayu dan Umi Indri terbangun mendengar suara teriakan Dila, lalu mereka segera keluar mencari sumber suara tersebut. Sementara itu terlihat Ranum dan Siti sudah ada di TKP tapi mereka tidak menemukan Dila. Ternyata Dila ditemukan sedang bersujud di masjid. Dan ketika dibangunkan, Dila sudah tewas. Ranum dan Siti yang melihat itu kaget dan syok. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sahabat untuk kedua kalinya. Sementara di sudut ruang terlihat Herlina tersenyum sambil menatap mereka. Merasa ini semua ulah Herlina, Ranum dan Siti pun melaporkan kepada Ustadz. Ustadz, Ranum? selama ini semua adalah ulah Herlina, Ustadz. Kita berdua lihat Dila diserang sama Herlina. Setelah kejadian ini, Umi mengumumkan seluruh santriwati untuk tidur di dalam masjid, untuk menghindari hal serupa terjadi lagi. Sementara itu, berdasarkan informasi Ranum para ustadz mencari Herlina. Ternyata Herlina ada di samping Ranum. Ketika Ranum menoleh, ternyata itu Siti yang meminta Ranum untuk menemaninya ke toilet. Ranum yang sedang berjaga di luar toilet tiba-tiba melihat Siti berjalan dan berhenti di dekat pohon besar. Ketika didekati, ternyata Siti ada di belakang Ranum, dan yang ada di depan Ranum adalah Herlina. Ranum? Assalamualaikum Ranum. Sontak Siti dan Harum lari ketakutan. Namun tiba-tiba kaki Siti ditarik oleh Herlina. Tak lama Ustadz pun datang. Lalu Ustadz membacakan ayat suci untuk mengusir iblis tersebut. Alih-alih pergi dari tubuh Herlina, justru jin tersebut malah melawan balik. Tidak berapa lama, orang tua Herlina datang. Ibu Herlina langsung menghampiri dengan penuh rasa rindu. Di sini terkuaklah bahwa yang menabrak Herlina adalah ibunya sendiri ketika hendak mengantarkan spray untuk Herlina. Mobil kamu habis nabrak sesuatu ya? Aku tuh nabrak tumpukan kayu-kayu gitu mas, di pinggir jalan. Dan juga ternyata Herlina sudah meninggal. Hanya bapaknya tidak memberitahukan sang istri kalau anak mereka sudah meninggal dunia. Kondisinya udah cukup membaik. Lalu ayah Herlina membawa tubuh Herlina kepada orang pintar. Dia meminta agar Herlina dihidupkan kembali. Akhirnya sang dukun memberikan sebuah paku yang apabila ditancapkan di kepala Herlina, maka ia bisa hidup kembali. Jin yang berada di tubuh Herlina marah, ibu pun dibunuh dengan sangat tragis. Lalu jin tersebut akan menyerang Ranum dan Siti. Menyadari hal itu para ustadz berusaha untuk mencegahnya, akan tetapi mereka terpental. Beruntung Pak Kiai muncul dan menggagalkan serangan tersebut. Mengetahui kelemahan jin yang berada di dalam tubuh anaknya,
Pak Salim pun segera mencabut paku yang menancap di kepala Herlina. Setelah kejadian itu, suasana pesantren pun kembali normal dan Herlina pun dimakamkan dengan layak. Tidak mengharapkan apapun. Di suatu malam, Pak Sabto mendengar ketukan di depan rumahnya. Ketika dibuka ternyata itu adalah sang dukun. Jadi cabut sedurung tuntas. Dan sang dukun pun berubah menjadi Herlina. Film pun berakhir.